Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep dasar proteksi radiasi dan dosimetri. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah radiofarmasi, yaitu Ibu Sefrianita Kamal, M.Pharm APT. Pada kelompok 2 ini, kami beranggotakan yang pertama yaitu Legana Hafiz dari BP 17160016. Yang kedua yaitu Dea Puspitasari Hamidi dari BP 17160030. Dan yang ketiga yaitu Fadilah Maharani dari BP 17160034. Dan yang keempat yaitu Sarah Umairah dari BP 19160078. Selanjutnya, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Proteksi radiasi. Proteksi radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi yang merusak akibat paparan radiasi. Tujuan proteksi radiasi adalah membatasi peluang terjadinya resiko stokastik dan mencegah terjadinya efek non-stokastik. Diusahakan kelompok atau orang yang berhubungan dengan radiasi atau radioaktif untuk yang pertama yaitu mempunyai apresiasi tentang keselamatan radiasi, yang kedua mengerti tentang filosofi kesehatan lingkungan, yang ketiga yaitu dapat memanfaatkan semaksimum mungkin radiasi pengion dengan resiko kerugian yang sekecil-kecilnya. Prinsip proteksi radiasi yang pertama, ALARA. Radiasi harus dilakukan serendah mungkin untuk meminimalisir resiko kanker dan kerusakan jaringan. Yang kedua, ALADA. Sebagai transformasi dan memodifikasi dari ALARA, mencerminkan trade-off antara kualitas hasil pencitraan dan dosis radiasi yang terlihat pada sistem pencitraan digital. Yang ketiga yaitu ALADAIP. Mengutamakan tercapainya hasil radiograf berkualitas cukup baik dengan tepat indikasi dan tepat pasien. Persyaratan proteksi radiasi. 1. Justifikasi. Paparan radiasi untuk kebutuhan medis harus memiliki manfaat lebih besar bagi pasien daripada potensi kerugian yang mungkin terjadi. 2. Limitasi dosis. Pembatasan jumlah dosis radiasi yang diterima oleh individu dan masyarakat. 3. Optimasi. Setiap pemeriksaan radiografi harus memiliki kualitas diagnostik yang memadai namun tetap menjaga dosis yang diterima oleh pasien serendah mungkin. Nilai batas dosis. Nilai batas dosis yang selanjutnya disingkat NBD adalah dosis terbesar yang diizinkan oleh Bapeten yang dapat diterima oleh pekerja radiasi dan anggota masyarakat dalam jangka waktu tertentu tanpa menimbulkan efek genetik dan somatik yang berarti akibat pemanfaatan tenaga nuklir. Nilai batas dosis berlaku untuk A. Pekerja radiasi, B. Pekerja magang untuk pelatihan kerja, pelajar, atau mahasiswa yang berumur 16 tahun sampai dengan 18 tahun. C. Anggota masyarakat. Selanjutnya ada nilai batas dosis untuk pekerja radiasi. Yang pertama ada dosis efektif rata-rata sebesar 20 milisievert per tahun dalam periode 5 tahun, sehingga dosis yang terakumulasi dalam 5 tahun tidak boleh melebihi 100 milisievert. Yang kedua ada dosis efektif sebesar 50 milisievert dalam 1 tahun tertentu. Yang ketiga ada dosis ekivalen untuk lensa mata rata-rata sebesar 20 milisievert per tahun dalam periode 5 tahun dan 50 milisievert dalam 1 tahun tertentu. Yang keempat ada dosis ekivalen untuk kulit sebesar 500 milisievert per tahun. Dan yang kelima ada dosis ekivalen untuk tangan atau kaki sebesar 500 milisievert per tahun.
atas dosis pekerja magang, di mana yang pertama ada dosis efektif sebesar 6 milisievert per tahun, yang kedua ada dosis ekivalen untuk lensa mata sebesar 50 milisievert per tahun, yang ketiga ada dosis ekivalen untuk kulit sebesar 150 milisievert per tahun, dan yang keempat ada dosis ekivalen untuk tangan atau kaki sebesar 150 milisievert per tahun. Selanjutnya ada nilai batas dosis untuk anggota masyarakat. Yang pertama ada dosis efektif sebesar 1 milisievert per tahun. Yang kedua ada dosis ekivalen untuk lensa mata sebesar 15 milisievert per tahun. Dan yang ketiga ada dosis ekivalen untuk kulit sebesar 50 milisievert per tahun. Selanjutnya yaitu dosimetri. Dosimetri merupakan upaya mengendalikan dosis radiasi terserap pada bahan sehingga menghasilkan produk yang baik dan bermutu. Maka seluruh parameter yang terlibat dalam proses radiasi harus diperhitungkan dan diperhatikan pengaruhnya. Pengukuran dosis radiasi terserap dilakukan dengan menggunakan dosimeter. Parameter yang mempengaruhi antara lain, yang pertama ada sumber radiasi yang digunakan, yang kedua ada cara iradiasi produk, yang ketiga dimensi produk yang diiradiasi, yang keempat profil distribusi dosis termasuk dosis maksimum atau Dmax dan dosis minimum atau Dmin. 5. Lingkungan kondisi iradiasi, dan yang terakhir itu ada pelaksanaan pengukuran radiasi terserap yang memenuhi syarat-syarat statistik dan keselamatan kerja. Jenis dosimeter. Dosimeter ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada dosimeter standar primer atau primary standard dosimeter, di mana digunakan oleh laboratorium standar nasional untuk mengkalibrasi medan radiasi. Yang termasuk kelompok dosimeter ini adalah dosimeter kalorimeter dan dosimeter kamar pengion atau ionization chamber. Yang kedua ada dosimeter standar acuan atau reference standard dosimeter, di mana digunakan untuk mengkalibrasi medan radiasi dan juga digunakan untuk dosimeter rutin. Beberapa contoh dosimeter standar acuan ada kalorimeter, kamar ionisasi, alanin, larutan seri serosulfat, larutan etanol klorobenzen, larutan ferrosulfat, larutan potasium silver dikromik, dan dosimeter arus elektron. Yang ketiga itu ada dosimeter rutin atau routine dosimeter, di mana dosimeter ini digunakan untuk pengukuran dosis radiasi terserap secara rutin. Contoh yang paling lazim digunakan adalah dosimeter red clear perspect PMMA, dosimeter selulosa triasetat CTA, dosimeter film radiokromik FW Technology, dan dosimeter alanin. Yang keempat ada dosimeter standar transfer atau transfer standard dosimeter. Contoh dosimeter yang paling populer sebagai dosimeter standar transfer adalah dosimeter alanin yang menggunakan electron spin resonance (ESR) sebagai instrumen untuk membaca korelasi dosis radiasi terserap dengan pembentukan radikal bebas dalam alanin akibat radiasi. Sekian hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Untuk itu, presentasi ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.